Salam jumpa kembali sahabat-sahabatku, para kekasih Tuhan, pribadi-pribadi yang rindu diberkati dengan pembacaan Alkitab secara rutin dan teratur. Kita bertemu kembali di channel Afi Abadi ini dan kita akan melanjutkan pembacaan kita di kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Sebelum kita mulai pembacaan kita hari ini, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk kesempatan ini yang sudah Tuhan berikan buat kami kembali melanjutkan program pembacaan Alkitab secara rutin. Kami bersyukur kami sudah sampai di pasal yang ke-11 dan kami akan menggunakan waktu ini untuk membaca dan memahami apa yang Tuhan sudah firmankan buat kami. Sepenuhnya Tuhan, waktu ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berkati, Tuhan sertai setiap kami yang membacakan maupun teman-teman yang boleh menikmati pembacaan ini di rumah melalui channel Afi Abadi. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita di kitab Kejadian pasalnya yang ke-11 dengan judul Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa, dengan satu bahasa, untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakan Arpaksad, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Peleg, dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Setelah Peleg hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Peleg masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Serug. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Serug, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Serug hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Serug masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor
masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Setelah Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya. Istri Abram, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka di Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Saudaraku, demikianlah pembacaan kita di kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kita masih akan terus melanjutkan pembacaan kita di pasal-pasal yang berikutnya. Jadi terus ikuti program di channel ini, dan kami tunggu partisipasinya melalui komen, subscribe, dan juga share link ini ke banyak orang. Kiranya channel ini boleh memberkati banyak pribadi, dan kita boleh terus merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.